Kita bertemu lagi dengan video pembelajaran Oceanografi Kimia dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dengan topik produktivitas primer dan video bagian kedua. Untuk bagian kedua ini kita akan awali dengan membahas tentang standing crop. Jadi standing crop itu adalah jumlah total biomasa tanaman atau kalau di laut hadir dalam bentuk fitoplankton pada volume tertentu dan waktu tertentu. Standing crop itu akan tinggi jika reproduksi dan tingkat pertumbuhan tanaman tinggi serta kematian rendah. Demikian juga sebaliknya. Karena semua tanaman memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis, maka klorofil dapat digunakan untuk mengukur standing crop. Jadi standing crop dapat diukur dengan menghitung kemampuan dari fluorescence klorofil. Meskipun demikian, dalam perhitungan ini, asumsi yang digunakan bahwa kondisi selular klorofil itu diasumsikan konstan, sehingga kita bisa menghitung standing crop. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung standing crop itu adalah menggunakan ATP atau adenosine trifosfat. Jadi ATP ini adalah senyawa yang ditemukan pada sel makhluk hidup dan dia akan segera lenyap jika makhluk hidup itu mati. Metode ini tergantung pada penggunaan protein luciferin dan enzim luciferase. Jadi bersama dengan ATP, kedua enzim ini akan menghasilkan cahaya atau bioluminescence dan prosesnya ini dapat digunakan untuk menentukan standing crop. Ada beberapa kesulitan yang ditemukan dalam penggunaan metode ini. Beberapanya diantaranya adalah metode ini sangat bergantung kepada faktor biologi dan faktor fisika. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan mikrozooplankton. Dan juga belum ada kesepakatan di antara para ahli biologis terkait dengan berapa persen ATP yang bisa digunakan untuk menghitung standing crop. Kemudian kita melanjutkan kepada pembahasan terkait dengan faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yang terdiri dari suhu, cahaya, suplai nutrien, dan juga faktor hidrografis seperti arus, upwelling, dan juga difusi. Suhu sebenarnya tidak banyak memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas primer karena range perbedaan suhu di laut yang tidak terlalu luas. Namun cahaya, suplai nutrien, dan faktor hidrooceanografi memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Kita mulai dengan cahaya. Jadi fotosintesis akan bisa berlangsung jika ada cahaya dari sinar matahari. Dan cahaya dari sinar matahari itu dapat masuk ke dalam laut terpenetrasi dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya penyerapan cahaya oleh air, kemudian panjang gelombang cahaya, kemudian juga dipengaruhi oleh kejernihan perairan, kemudian dipengaruhi oleh refleksi dari permukaan air, kemudian refleksi oleh partikel tersuspensi, dan juga musim. Awan dan debu juga mempengaruhi penyerapan cahaya ke laut, namun sebenarnya faktor ini mempengaruhi sebelum cahaya sampai di permukaan. Dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa cahaya yang sampai ke permukaan laut beberapa terrefleksikan di permukaan, kemudian beberapa bisa masuk dan diserap oleh air. Dan ini nanti juga dipengaruhi oleh keberadaan partikel, kemudian kecerahan perairan. Ini menggambarkan proses penyerapan cahaya di air laut. Jadi
jika kita perhatikan cahaya yang bisa masuk dan diserap oleh air laut dan dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam proses fotosintesis itu adalah cahaya tampak atau cahaya tampak yang hadir dalam panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Dan kita bisa melihat spektrum warnanya mulai dari ultraviolet dan cahaya tampak dari violet sampai ke red dan infrared. Nah, dari penyerapan ini bisa kita ketahui bahwa warna merah yang memiliki panjang gelombang besar atau energi kecil itu paling cepat habis terserap di permukaan laut, hingga yang paling akhir bisa diserap itu adalah warna biru. Oleh karena itu, laut tampak selalu berwarna biru. Nah, cahaya bisa dihitung intensitasnya pada kedalaman tertentu dengan menggunakan rumus IZ, yaitu intensitas cahaya pada kedalaman Z, sama dengan I0, intensitas cahaya yang hadir di permukaan laut, dikalikan dengan E pangkat minus KZ, di mana K adalah extinction coefficient, kemudian Z adalah intensitas cahaya pada kedalaman Z adalah kedalaman perairan. Grafik berikut menjelaskan tingkat fotosintesis berdasarkan intensitas cahaya. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat adalah intensitas cahaya yang mempengaruhi fotosintesis dari beberapa jenis fitoplankton mulai dari green alga, diatom, dan dinoflagellata. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, tingkat fotosintesis dari fitoplankton akan semakin turun. Nah, ada istilah yang disebut dengan seasonal succession atau suksesi berdasarkan musim, yang berarti bahwa terdapat satu atau beberapa spesies plankton yang mendominasi pada waktu tertentu. Dan kemudian setelah itu akan digantikan oleh jenis-jenis yang lain. Dan ini semua sangat tergantung dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fotosintesis. Selain itu juga ada istilah yang disebut dengan photoinhibition, yang berarti bahwa kecepatan atau tingkat fotosintesis itu berkurang pada intensitas cahaya yang sangat tinggi. Artinya dengan keberadaan cahaya yang sangat tinggi tidak malah membuat fotosintesis maksimum, tapi malah menghambat fotosintesis. Dan grafik ini dapat digunakan untuk menjelaskan inhibition of photosynthesis atau penghambatan proses fotosintesis akibat dari pengaruh intensitas cahaya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah nutrien, dan inorganik nutrien utama yang diperlukan oleh fitoplankton dalam pertumbuhan dan reproduksinya adalah nitrogen, yang hadir dalam bentuk nitrat, nitrit, dan amonia, serta fosforus atau fosfat, dan silikat. Gambar berikut menjelaskan hubungan antara nutrien, cahaya, dan tingkat fotosintesis. Jadi kita bisa melihat ada 3 kategori keadaan atau ekosistem laut. Yang pertama, jika pada suatu perairan itu tidak terdapat fitoplankton. Artinya cahaya sinar matahari bisa masuk semakin dalam penetrasinya. Namun jika pada suatu perairan mulai terdapat fitoplankton yang memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya, penetrasi sinar matahari akan semakin dangkal. Dan kemudian semakin banyak jumlah fitoplankton, semakin banyak yang menyerap cahaya, semakin dangkal lagi sinar matahari yang bisa masuk. Namun demikian berkaitan dengan nutrien, semakin dalam nutrien itu akan, semakin dalam kedalaman laut akan semakin banyak nutriennya. Dan ini menggambarkan faktor hidrografis yang berkaitan dengan proses percampuran massa air untuk meningkatkan produktivitas primer. Jadi ada
suatu perairan pada dua musim berbeda, pada musim dingin dan musim panas. Pada saat musim dingin dengan suhu permukaan dan suhu laut dalam sama, itu tidak terdapat termoklin, sehingga terjadi percampuran massa air dan nutrien yang ada di bawah bisa naik ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton yang ada di permukaan untuk menghasilkan energi. Namun pada musim panas dengan adanya perbedaan suhu permukaan dan suhu laut dalam mengakibatkan munculnya termoklin. Nah, keberadaan termoklin ini akan menghalangi nutrien di laut dalam ini untuk naik ke permukaan. Sehingga pada musim panas produktivitas primer cenderung rendah karena fitoplankton kekurangan suplai nutrien akibat adanya termoklin. Berikut menjelaskan terkait dengan turbulence dan critical depth. Jadi critical depth adalah kedalaman di mana GPP dari yang dihasilkan itu sama dengan respirasi. Jadi critical depth itu terjadi pada wilayah di mana fotosintesis sudah tidak berlangsung, namun respirasi masih terus berlangsung. Dan berbeda antara critical depth dan compensation depth, di mana compensation depth itu fotosintesis sama dengan respirasi, net fotosintesis. Namun untuk critical depth, total fotosintesis itu sama dengan total respirasi. Gambar berikut menjelaskan variasi produktivitas primer secara geografis mengacu kepada perbedaan musim dan juga lokasi. Di sini berdasarkan lokasi ada daerah temperate, ada daerah tropis, dan juga ada daerah kutub. Dan ini semua sangat tergantung kepada perbedaan suhu antara permukaan dan laut dalam, dan juga yang akan mempengaruhi suplai nutrien dari laut dalam. Di sini bisa kita lihat bahwa daerah tropis yang selalu memiliki termoklin itu cenderung untuk memiliki produktivitas primer yang rendah karena nutrien dari dalam tidak bisa terbawa naik ke permukaan. Namun di daerah kutub karena tidak ada termoklin, mixing akan selalu terjadi. Berikut menjelaskan siklus musiman plankton yang dikaitkan dengan yang berkaitan dengan produktivitas primer, mengacu kepada lokasi yaitu Kutub Utara, Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan daerah tropis. Dari grafik bisa kita lihat bahwa biomasa untuk fitoplankton di daerah tropis itu cenderung rendah karena keberadaan dari termoklin, dan di daerah kutub itu terjadi peningkatan atau produktivitas primer maksimum di musim panas. Namun untuk di daerah subtropis, baik di Atlantik Utara dan Pasifik Utara, maksimum produktivitas primer terjadi di musim semi atau juga ya musim semi menjelang musim panas. Berikut menjelaskan perbedaan produktivitas primer di beberapa wilayah di dunia, dan bisa kita perhatikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan produktivitas primer ini, diantaranya masukan nutrien dari daratan, kedalaman perairan, termoklin, kemudian masukan limbah dari lingkungan, dan juga faktor oceanografis dan geografis lainnya. Kemudian berikut menjelaskan produktivitas primer secara keseluruhan, secara global yang membedakan antara laut dan darat. Ternyata perbedaannya itu tergantung kepada kemampuan penyerapan klorofil oleh ekosistem di darat maupun di laut. Secara detail dapat dilihat perbedaan untuk masing-masing wilayah. Dan ini juga menggambarkan net primary productivity secara lintang, secara posisi geografis, bahwa pada beberapa daerah tropis itu tampak bahwa net primary productivity
ada musim yang meningkat, kemudian ada musim yang turun. Dan ini menggambarkan citra satelit hasil pengukuran NPT. Demikian materi untuk produktivitas primer sebagai bagian dari pembelajaran oceanografi kimia. 2 video sudah dihasilkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih.